setelah setelah ada kejadian perdana itu kan otomatis karena itu sudah nggak ada, timon-timon itu sudah dominan lain kan. Oh, Mereka juga dapat penugasan lain. Nah sebelum itu di Depok itu ya, sebelum aku berangkat ke dalam itu kan si Budiman ditangkap tanggal 11 ya, 11 Agustus. Itu aku tahunya juga dari koran, kemudian di Tegas sama Jagoan tuh. Ingat sama Jagoan itu temunya di dekat stasiun Depok itu, ada masuk dikit ada bioskop. Kami ngobrolnya di bioskop itu, di dalam bioskop itu. Sampai sekarang gua nggak tahu itu film apa. Karena sama Jagoan itu ngomong gini. Budiman tangkap ini terus langkah selanjutnya ini kan, akhirnya keterangan itu selesai, ya kita keluar, udah pindah pulih itu tuh situ kelas. Aku berapa lama itu? Hah? Berapa lama itu? Nggak lama sih, udah 2 bulan doang. Setelah ada kejadian perdana itu kan otomatis karena itu sudah ada, timur-timur itu sudah dominan lain kan. Kita juga dapat penugasan lain. Nah sebelum itu di Depok itu ya, sebelum aku berangkat ke dalam itu kan si Budiman ditangkap tanggal 11 ya, 11 Agustus. Itu aku tahunya juga dari koran, kemudian di Tegas sama Jagoan itu. Ingat sama Jagoan itu ketemunya di dekat stasiun Depok itu, ada masuk dikit ada bioskop. Kami ngobrolnya di bioskop itu, di dalam bioskop itu. Sampai sekarang gua nggak tahu itu film apa. Karena sama Jagoan itu ngomong gini. Budiman tangkap ini terus langkah selanjutnya ini kan, akhirnya keterangan itu selesai, ya kita keluar, udah pindah pulih itu tuh situ kelas. Oh, berarti lu udah pulih sama Budiman? Budiman yang Depok tangkap nggak ada ya? Kan Depok kan yang tangkap juga kan bareng sama Budiman. Gak ada atau Daru? Daru itu di Blok bukan Blok M, dia bilang. Dia tuh nganterin surat. Kalibata ya. Dia nganterin surat gitu. Ternyata yang nganterin gitu. Nah, kalau menurut gua ya, ini bukan kalian itu teman-teman ditangkap itu, kalau gua analisis ya, itu karena kawan-kawan terlalu gampang dilacak. Kayak Wecol itu orang-orang tinggi di itu kan, terus kemudian si Budiman di Romo Sandi kan, di ada Romo Sandi kan, itu kan udah ketahuan gitu kan. Kalau apa di rakyat biasa gitu kan, di rakyat biasa, di mahasiswa inti di Pamulang gitu kan. Nah sebelum itu ya ada kejadian yang menegakkan juga yang membuat gua sempat down itu di Depok itu. Aku sama istri gua di Tokaya, di Jalan Tokaya itu ada rumah Sevos kita dulu. Di situ udah ketahuan gua. Untuk malam-malam didatengin, kita ngintip kan kita matiin lampu di itu kan. Ada lampu-lampu itu kita matiin. Tentara itu, lampu itu banyak. Langsung Kayak di film-film dong ya? buka pintu gerbang tuh, itu bunyi pintu gerbang dibuka aja tuh gitu kan. Wah akhirnya dia ngintip kan, ruang tengah itu nyala nih. Orang-orangnya kan didobrak, untung nggak didobrak kan. Untung pas gua sama bini gua cuma berdua tuh. Habis itu lampu itu dimatiin. Itu cara psikologis doang juga loh. Iya. Tuh akhirnya mungkin pas dia matiin lampunya keceklekin kan, gua matiin kan, gitu kan. Akhirnya pas ini dia jadi mati semua tuh kan. Akhirnya mereka pergi. Tapi itu kejadian beberapa menit, tapi luar biasa tertekannya. Iya. Gila, itu kalau kami ketangkap nggak ada yang tahu, kawan-kawan. Nggak ada yang tahu.
Gila ya, kelar udah ya. Kelar mesti gak ada yang tahu kan. Iya, kami berdua kalau misalnya diculik kayak itu, nggak ada yang tahu udah. Itu habis itu 7 Juli. Bukan yang sisa nanti juga sih. Starting itu gue malah gak berpengaruh. Oh. Walaupun gue ada sebelum ada starting itu, gue sedikit tahu sih. Walaupun gue gak banyak tanya, tapi setelah gue analisis, gue oh, tapi gak terpengaruh. Tapi Karena tinggi kan 98 kan. makin represo. Ya awal. 98. Makin refleksif, ya iya, tapi kan nggak ini kan, nggak seperti 27 Juli Oh. itu di sampai 96 ya. Kita apa kemudian menjelang 97 kita kan ngadain ini konferensi masa PDI kan, Oh iya. menjelang bidang rakyat. Yang Itu di ini titik krusial juga di 97 itu setelah kita MPR kemudian di akhir itu gua pulihnya udah di Tangerang tuh. Pulih Tangerang waktu itu di akhir 97 ya, 27 Juli itu peringatan 1 tahun pertama 27 Juli itu masih di mobil terus tuh. Apa kumpul ke atas Oh, ke bawah. Jadi waktu itu Bimo Petrus di awal Juli datang kan, masih arahan, masih umum segala macam, masih laporan dia segala macam. Waktu itu satu pulih di situ aku dulu sama Abdul itu orang PDI yang serius. Sebenarnya orang kaya sih dia, baru kasih sales. Akhirnya dia mau terlibat satu kuliah sama dia tuh di daerah Cikokol, daerah Sinta. Kalau si Bima bilang, taruhan sama gua sama Lulu. Kalau 27 nggak ada aksi besar, taruhan lu. Ya udah kalau ada dia yang potong-potong, kalau nggak ada gua berdua yang potong-potong gitu. Akhirnya 27 Juli itu nggak terjadi apa-apa kan. Bebet ke sana, pelontosin kami kan. Kami pelontosin berdua tuh sama bini gua tuh, perempuan tuh. Jadi pelontos kami berdua, ya kan. Tapi itu membawa petaka. Beberapa waktu kemudian kami masih kontak. Kita habis diskusi ya sama Tukul, karena habis 27 Juli itu punggungnya ganti dari Bimbet ke Tukul. Akhirnya Tukul yang datang. Kita diskusi sampai tengah malam, lapar, aku sama si Lulu sama si Abdul keluar nyari nasi goreng. Nah, karena jalan raya sepi jauh, warung nasi gorengnya itu di ujung dan bisa ngompas lewat gang. Nah di ujung sana ternyata ada pemuda-pemuda setempat situ kan. Kita itu kayak ragu mau lewat aja, jadi akhirnya lewat situ. Kita udah ditunggu di gang sana. Langsung maling nih, botak nih, pasti kasih diri. Gua dihajar nih. Di situ so, itu balo itu dia lari mana malingnya gitu. Langsung dia gitu. Waduh. Gua buahnya semua sini, buahnya hajar lah. Akhirnya ditolong sama bini gua kecil Abdul sempat lari, terus kasih tahu bini gua. Akhirnya bini gua yang orang gua ini sama saya musuh. Gue botak lagi. Gitu kan, akhirnya kita dibawa ke yang kupikirkan waktu itu bukan selamatkan gua justru. Si Tukulnya ini, karena dia penghubung kan. Iya. Dia penghubung kan. Jadi itu di bulan Agustus. Jadi setelah itu si Tukul datang, dia nyamperin aku di tempat Pak RT. Dia kan rabun gini. Kamu tidak apa-apa. Macam kesini, karena gimana? Kan udah ada polis, ya udah ada apa juga itu kan? Iya. Waduh, langsung ya. Akhirnya, kamu baik-baik aja ya dengan bahasa dia yang apa unik ya. Akhirnya dia pergi. Nah, waktu itu, terus kemudian kita dapat kabar lagi.
si Abdul itu pemain mukanya. Oh. Aku percaya nggak percaya, tapi sebagai gua ada BPRD waktu itu antisipasi kan. Ya kalau salah ya no problem, tapi kalau benar gua berita benar lagi. Akhirnya waktu itu pulihnya pindah di Kokol. Si Abdul udah gak ikut tuh, cuman aku yang memilih gua tuh. Dan yang di pinggiran modern lain itu ada kampung di situ, di belakang juragan Jengkol, jadi baunya kayak apa tahu kan. Nah di situ itu penghubungnya si Tukul nama juga, makanya buku-buku Tukul banyak di tempat gua. Dari situ tuh, karena pas itu karena tempatnya ada gede, dia selalu bawa buku. Kalau berkunjung ke kita itu masih ada sama orang dulu. Nah setelah itu selang berapa bulan itu ganti lagi bukunya si Jawa. Kita tanya si Tukul mana, udah selesai. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Tukul itu hilang terakhir sama gua, itu salah. Jadi sudah berganti tuh. Kalau misalnya si Dimpen itu janjian sama Abdul di Grogol, itu sudah jauh dari timeline. Oh, Itu sudah dia sudah bukan menghubung gua lagi tuh si Dimpen. Oh. Tapi nggak tahu kenapa dia masih berhubungan dengan si Abdul. Gua juga nggak tahu tuh kan. Si Abdul sudah nggak sama gua juga pulihnya. Ketemu di acara PDI aja, mau ketemu. Kalau kan pasti tanya si Abdul, orangnya malah ke Bapak gitu, ke Doyo, ke pasar kemis dia tahunya. Padahal kita komunikasinya di daerah Cikokol itu kan masih Tukul, masih Jawa. Berarti waktu itu disamperin kurir-kurirnya itu. Iya, kita kan setiap polling itu nanti ada penghubungnya. Dan aku nggak tergoda juga sih nyari informasi. Misalnya waktu itu kan LBH masih bisa kita jangkau ya. Kalau BT itu, aku nggak kemungkinan. Aku pokoknya waktu itu insting gua, pengalaman gua di pabrik juga insting kayak gitu kan. Aku ngapain gua kesana kan, nanti aku malah repot, gua nggak tahu juga. Jadi gua dapat informasi itu hanya dari penghubung. Kurir itu nyampein apa? Kurir itu tugasnya nyampein apa? Nyampein arahan, nyampein minta laporan sama apa maksudnya? Kayak Tertulis, oh kan? Tertulis tulisan. kalau ada tertulis kalau butuh surat, postan kan. Kalau itu lisan, mereka minta laporan tertulis, laporan lisan, nah gitu. Sama ngasih logistik kan, sekedarnya buat beli nasi sama sayur kan. Itu tugas mereka. Tetap ada organisasi bertanggung jawab, tetap ada ya? Ada waktu itu aku sudah paham gitu kalau ada itu, dan udah terlibat juga kan yang di bawah ini kan, paham. Jadi aku interaksinya ya pertama sama penghubung itu si Reda dan Abang, dan di tangan itu ada 3 penghubungnya. Yang di Lubang sama Lukas itu juga si Jagoan kan ya. Jadi Kurir itu datang tiba-tiba, atau kita tahu dia mau datang? ya tiba-tiba dia datang tuh janjian gitu loh, nanti ini lagi. Oh, nanti tanggal segini. Iya. Dulu ada pager juga sih, tapi setelah itu kan setelah MOM 98 tuh aku ingat tuh pager itu selain Brandty Action kan kita ada program Brandty Action, materi itu rakyat bersama manusia Budi Soeharto waktu itu kan, majalah-majalah reformasi. Itu kan kalau kita ngirim pager kan kita ngomong operator. Iya. Dan nomor berapa Pak? Tuh, ini apa pesannya? Bersama mahasiswa, rakyat, pulihkan Soeharto. Rakyat bersama mahasiswa, pulihkan Soeharto. Operatornya begitu. Aku udah lalu, Pak, ulangin lagi. Ulangin lagi kan? Oke Pak, siap. Ya udah. Gitu ngomongnya di sama operator. Iya, tapi aku nggak yakin itu nggak yakin terkirim ke patch itu kan, itu ke nomor patch kan sebenarnya kan.
ke nomor-nomor pers. Kita melakukan gravity action di wilayah ini. Misalnya waktu itu aku gravity action di daerah kebun melati, di kebun kacang gitu kan. Jadi akan ada aksi gravity action dengan materi kan dilakukan pada hari ini gitu segala macam. Nah yang kedua itu waktu itu lagi Starpick waktu itu baru salah 1900 atau apa itu operatornya ulang gitu aku tuh wah nggak bisa pak ini nggak bisa begini ya akhirnya setelah itu nggak pakai Yes, keberatan anjing ini apa ya gitu. Itu kan kita kirim ke nomor-nomor ganjil wartawan apa operatornya bingung. Tapi itu kita lakukan. Jadi creation waktu itu aku juga diajarin sama Wowo dan kawan-kawan soal padalisme segala macam itu kan. Tapi aku maknai waktu itu creation ini penting karena ini efektif selain selebaran. Oh iya. Itu kan selain selebaran. Naikin isu ya. Nah itu dan kalau selebaran kan tutup kan. creation juga tertutup kan kita dini hari. Bukan maksudnya kalau selebaran kita harus baca orang seorang satu Oh iya. Tapi kalau itu kan terbuka maksudnya. Ya. Oh, jadi masalah gitu langsung ini ya. Itu kalau nggak ada gravity action, nggak diinform selebaran oleh kami, oleh PRD, mungkin 98 tuh nggak terjadi. Di jalur revolusi dari Senen sampai ke Satinga sampai itu kan setiap gang kan dimasukin oleh kawan-kawan kan di prakondisi lah dengan gravity action dengan selebaran sehingga begitu terjadi gerakan di 98 itu masyarakat itu dukung bukan pasif gitu apalagi anti gitu yang dari Palmerah itu kan di seberang DPR itu kan ada gang yang masuk itu kan pemukiman tuh yang naik terus turun nah, itu kan kampung mana Benhil ya itu juga kita support kita aku curhat-curhat berapa ratus kali juga curhat-curhat bersama mahasiswa di warung kecil-kecil aja tapi di situ kelihatan gitu nggak pakai pilot itu nggak praktis menurut gua paling praktis itu pakai isi itu tinta spidol itu kan ujungnya udah gede gitu kan nah, itu praktis tuh di pos kali pun bisa ditulis gitu kan di warteg bisa ditulis gitu kan gitu. Di mana pun bisa di bangku itu bisa tulis itu banyak sekali kalau nggak ada kayak gitu mungkin 98 tapi kecewanya begitu gua bawa masyarakat dari daerah situ Benhil sama sekitarnya ke DPR nggak boleh bawa mahasiswa untuk kesel banget gua wah belum pakai jaket rapi gitu kan kita mau masuk boleh gua itu kalau kita gak dapat arahan yang benar kita udah bentrokin aja tuh mahasiswa kita nggak boleh gitu padahal itu kalau nggak ada rakyat yang lompat dari berapa kali itu kan lompat dari UI terus ke DPR dari UI ke DPR berkali-kali nggak terjadi 98 gitu nggak mungkin mahasiswa itu berani gitu itu pun relate sama dulu PBBI menduduki dulu ruang sidang umum MPR kan bagaimana juga itu pasti itu ada kaitannya karena orang ngeporinya itu ada radikalisme kayak gitu dia akan ini referensi yang pas lalu apa sih dulu ya dan itu kan nggak terjadi apa-apa kan nggak ada pertumbuhan darah yang pertumbuhan darah ya kerusuhan ini nah kerusuhan itu memang betul kalau menurut gue itu menggerakkan itu jadi pas kerusuhan itu kan aku sering 14 15 ya. Itu di tanggal 11, 12 tanggal 10, 11, 12 Mei jam 8 makanya nomor gua kan itu kan ada 5 dan 98 11, 10, 12, Mei 98 itu nomor gua tuh nomor gua kan gitu kan jadi itu waktu itu gua pas hari pertama itu ada ada kerusuhan itu di mana-mana itu aku lagi di kantornya Polda Prison di LPH
Di LPH mana aku bantuin dia sejak awal aku hijrah ke Jakarta kan seringan Tuhan ngantor ya main ke tempat dia nyari makan aja semua nyari makan kemudian belajar juga soal demokrasi ke pondok Kristen itu sejak Belanda yang membelokkan Indonesia itu kan dia banyak referensi soal hak soal kemanusiaan soal komitmen segala macam itu aku belajar dari dia juga soal ngadepin aparat yang akhirnya ini berguna nih di tahun 2000-an ke atas itu berguna banget ajaran dari pondok Kristen karena setiap hari itu di kantor LPM itu ada intel data mau dari polisi mau dari tentara sehingga tuh cuman satu aja tuh Ngecek siapa yang di situ? enggak dia cuma minta laporan aja dia butuh bukti kalau dia sudah di LPH makanya Pak Kristen itu pondok Kristen itu dia setiap hari bikin statement statement media mau dibuat dan dibuat itu kan dikasih ke itu pergi gitu kan udah dapat hasil lah gitu kan buat laporan kekerasan gitu terus ya dia bilang itu pasti pakatnya paling rendah dan kan dia dari militer juga dia ngomong soal tentara orde baru ini jenderal yang begini tapi yang perang itu nasibnya sama makanya waktu itu aku timbul juga gimana kita memperjuangkan begini kita organisasi mereka gimana nggak punya pikiran kayak gitu tuh kayak gitu tuh dulu waktu di Tanah Abang juga aku sempat itu nggak tahu ya ini menjadi kebijakan organisasi itu bukan waktu itu tiba-tiba kita di bawah ini ada semacam aksi perebutan senjata dari aparat gitu. Oh iya. Tapi itu nggak ada SK nggak ada apa tapi itu nggak tahu kalau menurut gua sih itu buat latihan militansi kita juga sih kalau menurut gua. Nah aku di Tanah Abang itu tuh belajar tuh ada 2 tentara yang ngikutin tuh ngikutin sampai ke rumahnya malah nggak enak bro susah juga bro gimana tuh itu udah aku udah lihat ini di daerah sini bisa nih gue sikat di sini kan gue senjatanya kan Oh, ada wacana itu tuh. ada Maksudnya bukan instruksi tapi bukan instruksi ada SK-nya sekarang tapi ada apa butuh yang gitu tuh mungkin pada suatu saat kita harus melakukan itu gitu kan bersenjata dan musuh supaya itu si Roni juga nggak tahu itu Roni nggak tahu setiap hari ketemu gua si Kahar lebih parah tuh dia tuh hidup di Senen itu di Bibirel bikin rumah pakai dus gini iya waduh kasihan banget nggak usah gitu amat sih aku bilang kan di Tanah Abang gua juga sebenarnya di tempat basecampnya perempuan gitu juga nggak terlalu bagus juga sih kumuh juga malah ada di Jati Bunder bongkaran gua kayak apa kan iya parah ya dan kalau cuma senjata mungkin aku minta juga dikasih waktu lebih baiknya nggak buat apa ya belum ada kebutuhan gitu malah petinya susah iya lah makanya saya aku nggak lapor gue ke Kristen tuh soal gue interaksi sama teman-teman tadi terus aku dikasih tahu markasnya bang nggak menjadi apa-apa abang ikutin orang ini nanti tembusnya di Solo pas aku lihat dari bawah ini tembusnya di depan ruko orang jadi itu lewat atas genteng atau bawahnya kan dengan apa namanya plafon plafon oh jadi yang punya rumah tuh nggak tahu kalau di atasnya itu jalur layang markasnya timur iya canggih juga ya dan yang situ itu bukan anak buahnya Hercules itu ada sambungannya dengan teman yang berjuang di Solo Refri makanya salut banget sama mereka di
sampai mana tadi? 8. 98 kan sudah mulai ada aksi-aksi kan? Iya. Aksi dari mahasiswa, dari Kaunsil Kota, GKPR, GKPR itu pentolannya namanya Iqbal. Belum pernah baca belum? Itu GKPR itu Gerakan Rakyat Pro Reformasi. Itu kita demo di mana? Di Bulog. Si Iqbal ini meninggal karena kecelakaan. Kasihan banget. Padahal dia bagus. Kadang-kadang dia punya pemikiran anarko juga. Nggak tahu dari mana. Anarko dia wataknya itu orangnya hitam, gitu kan. Wah mantap lah dia. Kain. GKPR mana organisasi? Di Jakarta, terutama di Tanah Abang, di sekitarnya Mampang. Oh, Ya, si Ismu mungkin tak. Di film yang dibikin oleh teman-teman Australia di Indonesia Record juga ada dari PR 98. Terus kemudian aku tuh masih di ini ya, belum ditugaskan di legal ya. Waktu itu kan di sektor mahasiswa bikin komite kayak Komrat ya kan, iya. Komrat dan GMD belakangan, kemudian macam-macam itu kalau di burunya kan ada Kobar. Iya. Nah Kobar itu yang mau pensil di Biduan tuh. Oh, Biduan mau pensil di zona mau panjang itu dapetin si Moe, dapetin si siapa Bibi segala macam di Pajarindo dan Mayoran. Nah itu pakai bendera Kobar itu kita sebaksi kan Mayoran di Tomang tuh, kemudian di pabrik ada Rindo, kemudian di 99 2000 Kongres KPBI. oh, Kongres KPBI itu gue nggak ikut karena tugasnya bukan di FNBB ini Pak. sebentar 99 dulu. Tol Milu Ya tanya deh. soal dualisme isu itu. Apa? Dualisme isu. Nah, Apa? Boykot uncoblos. itu bukan dualisme, itu arahan politis yang jelas. Nah, ini lain lagi nih, Pak. Itu arahan politik yang jelas gitu. Kalau gua pahami itu jelas. Kalau lo nggak ikut pemilu, lo serukan boykot. Tapi kalau mau ikut pemilu, pilihlah PRD. Kan jelas. Oh iya, jelas. Tapi kan kalau begitu ya ambigu loh. Wah, ambigu gimana? Kita sama orang yang nggak mau ikut pemilu, lo berdua nih. Nah, Lo pemilu nggak ikut? Ya udah, kalau nggak ikut tuh boykot aja. Nah, lo nggak ikut. Kalau ikut jangan milih-milih yang lain, milih PRD aja. Kan sama. lo kan tapi nggak ada yang diperhatiin kalau begitu. Kalau Kenapa? maksudnya gini, kalau mau boykot, ayo semuanya. Oh, kita itu tujuan 99 bukan menang pemilu. Kita itu intervensi pemilu 99 untuk meningkatkan radikalisasi massa. Gitu loh. Kita pun, teman-teman itu kalau lihat dokumentasi segala macam, teman-teman itu si Aan segala macam itu, terus jubir-jubir kita kampanye di TV, kan kita dapat jatah gitu. Itu kan kita ngomongnya soal program-program kerakyatan semua, dan ada di sana itu arahan rakyat bagaimana. Intinya gini loh, di masyarakat waktu itu ada yang setuju pemerintah sama enggak, itu harus diakomodir semua. Bukan kami ambigu, bukan. Ukurannya bukan, kalau gitu nggak akan menang, enggak. Ukurannya bukan situ. Indikatornya itu bagaimana meningkatkan radikalisasi massa itu. Kalau lo yang nggak setuju pemilu, boykot lah, teriak sekencang-kencangnya gitu. Kami akan dukung juga gitu. Kalau kalian mau ikut pemilu, nggak usah pilih yang lain, pilih kami gitu. Banyak. Ya, tapi lagi itu berarti radikalisasi ya. Iya. Ngapa sih radikalisasi? Karena apa ya? Situasi waktu itu yang gue pahami juga pasca 98, terus kemudian Habibie ya. Ini menarik juga nih Habibie ini. Mungkin berbeda juga dengan pandangan teman-teman. Habibie ini kan memang secara politik dia penerusnya Soeharto kan. Dan di selama Habibie itu sebagai 91, 92 terjadi ya kan. Iya. Tapi kalau nggak salah dia sebagai teknokrat ya, bukan militer, dia sempat soal permintaan maaf juga.
minta maaf terjadi yang itu. Terus kemudian dia juga soal RUU PKB Ya, itu sebagai dua. apa ya, sebagai dua RUU PKB itu apa, penanggulangan keadaan bahaya. Nah itu kan kalau ditelusurin belakangan ini kan ada, memang itu diusulkan oleh Habibie, tapi itu kan inisiator utamanya dari Menhan tentara juga gitu. Yang itu akhirnya ya mungkin bagaimana posisi Habibie waktu itu, dia sebagai pemerintah transisi. Kalau kita dari kaum gerakan, dari dia kan menyerukan ada presidium nasional kan untuk transisi demokratik ini kan, bukan Habibie. Makanya kita juga ini ke Habibie juga kan. Tapi kalau kita mau pelajari lebih lanjut, mungkin menarik juga ya, kenapa Habibie seperti itu. Dan Habibie juga akhirnya yang mengikuti program PKB kan soal referendum. Ya. Nakol juga ngaruh salah satu yang keluar. Ya, jadi Habibie ini memang transisi, betul-betul transisi gitu. Memang nggak seideal yang kita inginkan, harus ada presidium. Padahal waktu itu juga kalau kita misalnya bikin presidium, siapa yang bisa dipercaya? Kita nganggep pegang mati Gus Dur sama Menbais kan reformis gabungan waktu itu ya. Jadi udah 91, 92 terjadi. Bahkan terus kemudian Habibie kan pertanggungjawaban di DPR ditolak juga karena dianggap gagal. Kalau di masa apa 98 Masuk era Gus Dur. era Gus Dur Itu di KPP loh. begitu 99 selesai, terus 2000 itu kan konsolidasi ya di buruh itu FNBBI kan, FNBBI aku gak ikut kongres karena aku ditugaskan di PRD. Tapi di PRD itu di tahun 2000 sampai seterusnya itu aku sebagai di bidang perguruan ya. Makanya alumni front itu di tahun 2000, 2001, 2002 itu Komite Aksi 1 Mei itu kan sempat jadi koordinatornya tuh. Aku mewakili PRD itu. Jadi sama RDA Jakarta, di situ ada Aswin, ada Luki, kemudian ada JSPI ya, sedang gurunya yang banyak sekali, ada Garten. Sampai aku di PRD, nggak di FNBBI ya, karena ada apa, kita sama Bu Ing. Tapi yang aku ini ya, kan ada perpecahan segala macam gitu kan, ikut pemilu atau tidak segala. Kalau aku tuh pahami gini ya, Perpecahan jadi ya apa, ya ikut pemilu kan, itu yang aku pahami ya, bukan kebijakan partai atau apa itu, karena aku tahu di pimpinan ini juga sebenarnya ada beberapa yang berbeda pendapat gitu, walaupun bisa satu komando tapi ada perbedaan pendapat. Dulu itu kan kita punya MIRI ya, dokumen MIRI Masyarakat Indonesia Revolusi Indonesia ini, itu menjadi materi baku kita untuk garis perjuangan kita ke depan dalam program segala macam itu. Kita kan menyimpulkan di MIRI itu masyarakat Indonesia itu kan bukan kapitalismenya, bukan nggak matang seperti di Eropa atau di Cina atau di Rusia segala macam, bukan. Kita simpulkan di Indonesia itu masih ada sisa feudalisme ya kan, di mana di tanah, di daerah-daerah, di desa-desa itu masih dikuasai oleh tuan-tuan tanah atau segelintir orang. Kemudian masih ada feudalisme, terus liberalisme, kemudian ada kapitalisme birokrat ya. Jadi dari situ ya kita musuhnya kan imperialisme, feudalisme sama bukan militerisme. Jadi ada satu lagi yang dimilih itu musuh kita itu selain imperialisme, militerisme, diktatoran ya. Bukan diktator, jadi
imperialisme, terus kemudian feudalisme, terus kemudian ada satu lagi aku lupa ya, itu ada tiga itu yang itu menjadi bahan kami, materi kami untuk kita sampaikan di front. Karena aku bertugas United Front UFD di tahun 2000 sampai seterusnya itu bersama Ikan Bibili. Waktu itu Yoyo kan yang menjadi tandem gua di itu, kita ngomong terkait dengan neoliberalisme. Makanya kita kesimpulan pada waktu itu yang tertinggi, kesimpulan dari gerakan buruh pada waktu itu Komite 1 Mei bahwa problem pokok masyarakat Indonesia adalah neoliberalisme. Maka harus begini gitu kan. Kita ngomong soal upah itu, kita hubungkan dengan itu. Kalau sekarang kan nggak terlalu dihubungkan tuh. Tentang upah, tentang kontrak segala itu nggak, penjelasannya itu nggak langsung dihubungkan dengan problem pokoknya itu. Kalau sekarang ini aku lihat itu. Jadi Atau bacaannya memang nggak nyampe ke situ. kalau menurut gua sih selain bacaan, karena memang sentuhan dari elemen dirinya yang berangkat ini kan. Jadi makin kesini ini kok ekonomisme kalau menurut gue. Ekonomisme itu lebih kental daripada ideologis yang lebih ini ya. Karena vertinya dengan ada. Ya orang tahu kan katanya di Indonesia ini banyak elemen kiri ya kan. Tapi kalau memang itu nggak ada, harus diadakan ke depan. Kalau menurut gue ya, boleh diadakan. Jadi itu kemudian 9394 kita bikin popor. Ya 2000 kan pendiskusinya dari 2003. Dari 93, kamu 93. Oh ya 2003. Iya. Ya 23 2004 ya. Popor taruh di mana? Dikirim ke mana? Aku dikirim ke Riau. Oh iya. Itu negeri yang nggak pernah kenal tuh. Jadi sebelum aku kenal Cina, itu aku ke Riau. Malam-malam nyampe, ya aku cari pasar. Jadi aku ke pasar, warung kopi, aku nyatakan niat, aku ditampung di rumahnya. Gitu. Aku benar-benar ngomong dari Mary. Orangnya tahu nggak kak? Hah? Orangnya tahu nggak? Ya nggak tahu BKD, tapi aku ngomong BKD tujuannya begini Pak, begini situasinya begini itu saya ditugaskan oleh bangsa saya untuk membangun struktur di Riau gitu. Nah, tapi saya di sini ya itu minum kopi nggak bayar, akhirnya gue diajak pulang ke rumahnya. sebelum ketemu Rinaldi gitu. Jadi dari situ, tapi dia kan nggak politis, memang cuma dia simpati aja sama gue. Aku ditampung di rumahnya beberapa malam itu, kemudian nyariin terus ketemu si Rinaldi itu, ya udah sampai ibunya Rinaldi kan udah jadi ibu anak gue sampai sekarang kan. Itu kompor ya aku bangun di sana dari nol betul. Akhirnya dari final ketemu mesin marga IMM ya, IMM itu dari Universitas Riau segala macam. Kemudian waktu itu kan ada kejadian di Bangkinang. Kejadian itu demo People Power di sono. Cari ditanya ada itu. Di sana ada kejadian di Bangkinang itu, seorang guru itu dikirimin apa gitu oleh bupatinya, tanda atau apa gitu. Pokoknya di sana bupatinya itu melanggar marwah guru. Di sono jadi itu selama seminggu lebih aku sama Cina dan kawan-kawan organisasi itu setiap pagi itu dari jam 7 dan pagi lah pokoknya sampai jam setengah 10 itu kita bebas di alun-alun. Habis itu baru berangkat masing-masing. Jadi itu praktis selama berapa lama itu, hampir seminggu lebih itu pemerintahan itu diatur di lapangan. Jadi itu sebenarnya rakyat bisa mengatur gitu. Tanpa DPRD, tanpa bupati gitu. Kemana ya? Kemana DPRD bupati? Ya ngurus sendiri. Oh tidak diakui Pak Aditnya? Enggak diakui. Itu kalahnya kita diajak berunding, itu kita demo, terus kemudian kita long march ke gedung DPRD itu. Gedung DPRD itu melewatin bukit nih. Itunya dari kota Bangkinang itu ngelewatin bukit.
Jadi kelelahan dulu Iya. masyarakat ini kan sampai di ini udah kalah, udah secara moral udah kalah akhirnya orang datang. Dan di situ gue masih ingat, saya dokumennya nggak ada, aku bikin selebaran pemilihan bupati langsung di situ tuh, karena dipilih DPRD kacau gitu kan. Oh iya. Soalnya waktu itu kalau berlanjut member itu kita akan pilih bupati di lapangan itu di alun-alun. Kalau itu berlanjut ya, itu rancangannya udah begitu. Nah, Popor kayaknya ketinggalan gitu kan. Popor itu harus ke Bengkalis, harus ke Siak, harus macam-macam gitu kan. Pekanbaru mah udah beres. Berarti nggak lolos dong diri yang itu. Nggak lolos. Kan di tempat lain nggak lolos. Tapi itu pengalaman yang bagus ya buat bukan buat kami aja, bukan buat saya aja, tapi buat generasi pelajar angkatan ini kan, gimana ke depan itu bisa merespon kalau bisa kita mau mengintervensi elektoral itu. Sebenarnya nggak harus ikut pemilu juga, tapi ketika battle area-nya ada di elektoral, kaum progresif, kaum kiri, kaum gerakan harus intervensi ke situ, harus nongol di situ. Kalau nggak nongol, sama aja kita membiarkan masyarakat itu, rakyat itu masuk pada battleground yang dihabisin oleh kaum neolib kan. Nah, kalau itu kebutuhan partai Gerindra kayak gimana? Sekarang dengan kondisinya ini. Partai kiri sekarang kalau hematku ya, itu harus mengambil kepemimpinan. Kalau menurutku ya sekarang ini, pertama sebelum ngomong soal partai kiri, kalau menurut gua ya, kalau ini pandangan gua, di Indonesia itu berbeda dengan Eropa atau Amerika Latin atau China sendiri atau Rusia sendiri yang punya partai begitu ketat. Apalagi Eropa yang Skandinavia kan beda banget. Di Indonesia itu karakternya sendiri apa khusus sih. Kalau aku masih pegang diri itu sampai sekarang sih. Bagaimana itu soal borjuasi nasional yang dia bisa diajak berkolaborasi dalam menekan imperialisme, ya. Tapi bukan hamil, bukan. Kita harus pilih borjuasi nasional walaupun melawan, karena kalau kita membaca teorinya Antonio Gramsci, kalau baca bukunya Adi Arif, ya kan, Zaman Ajar Patria, Antonio Gramsci, soal intelektual organik itu kan dia akan lahir dengan sendirinya dari kelas-kelas tertentu ya, misalnya buruh juga, ya mungkin gua akhirnya masuk menjadi intelektual organik dari kelas buruh gitu kan. Banyak teman-teman juga yang sekarang ini bermunculan di medsos segala macam, kayak influencer yang sekarang ada itu sebenarnya kan dia muncul dari kelas menengah, kelas berjuis kecil sebagai intelektual organik, yang sekarang ini dia ada di posisi masyarakat gitu kan, warga gitu kan. Nah, tapi ada juga intelektual organik yang ada di sistem. Nah, di sistem ini sekarang ini kalau menurut gua, bagaimanapun argumentasinya, aku masih belum menerima ketika kaum gerakan sekarang ini atau aktivis yang ada di sistem, ya siapapun itu, dia ya seperti membela kekuasaan dengan bahasa revolusi, dengan bahasa-bahasa kerakyatan gitu, tanpa memberikan penjelasan kepada rakyat apa sebenarnya yang terjadi, karakter pemerintahan sekarang gitu. Apakah betul? Kita perlu cek bareng-bareng nih kaum, sebelum kita ngomong soal bagaimana kebutuhan partai kiri atau gerakan kiri ya, kita harus sepakat dulu nih problemnya ini, ya kan? Kita melihat pemerintah sekarang ini wataknya seperti apa? Sosialis kah? Masih menjadi ante-antenya neolib kah? Itu harus kita bedah dulu kan? Kalau itu nggak kita bedah, terus kita menentukan sikap, ya bisa salah nanti gitu. Kita harus bedah dulu nih karakter pemerintah sekarang itu benar-benar dia merubah fundamental dari corak produksi sekarang ini, atau mau seperti Cina, atau mau seperti Rusia, atau seperti Chile, atau seperti Jepang atau yang lain-lain segala macam.
nggak jelas. Kalau ada pedesan-pedesan sekarang ini ada program kerakyatan, program ini harus dibedah dulu secara kritis. Itu tugas kaum bergerakan sekarang ini. Menurut gua. Harus ada pendiskusian itu secara kritis, membedah karakter sejati dari pemerintah sekarang. Baru kita bisa menentukan. Kalau kita sudah bersepakat, ternyata pemerintahan Prabowo ini berwatak sosialis dengan secara teori begini, secara ilmiah begini, ya kita bisa ikut. Tapi kan dengan latar belakang dia aja sudah nggak bisa gitu, ya kan? Dengan lingkaran-lingkaran dia sudah nggak bisa gitu. Nah, bagaimana kaum gerakan ini? Jadi kaum gerakan atau kaum progresif atau kiri sekarang ini bagaimana bisa membuat kaidah gerakan ini semua yang terjadi ini perlawanan itu mengkristal menjadi satu kekuatan gerakan ini masif dan solid dalam mana kiri atau apa. Jadi dipopor ya. Sampai popor tadi sebenarnya Pak Pernas itu kan gejolak lagi. Kalau sih masih dibiri aja ini karena kita harus intervensi ini, harus ini. Tapi waktu itu kan ada nanti kolaborasi dengan Borjuasi Nasional gitu. Ya kita kan ikut sambil itu nggak akan serta-merta kerjasama dengan mereka gitu. Cuman kita memanfaatkan momentum kan. Pertama soal radikalisasi itu di sekitar kita. Terus ruang kita bicara lebih luas gitu dengan itu. Kalau nggak ada pemilu, gua nggak bisa sampai, kalau nggak ada popor, gua nggak bisa serta-merta di Riau itu bisa bangun itu. Misalnya nih, aku ke Riau waktu itu momentumnya mau pemilu, gua kesana nggak membawa isu pemilu, terus mau bikin organisasi rakyat nggak nyambung kan. Kecuali kesana gua datang ke desa yang berkonflik, itu mungkin bisa keburu yang gitu. Tapi kan mungkin masyarakat tuh itu terbukti gitu, gua pribadi gitu, oh berarti benar bisa gitu kan. Jadi walaupun nggak berhasil tapi secara teoretik benar gitu kan, tidak ada itu. Kalau yang lainnya nggak tahu. Nah, ya yang kedua Pak Pernas itu ya, yuk juga akhirnya dan kawan-kawan PNN ya. Pak Pernas itu kita kan punya terima di Persatuan Nasional Sultan itu ya. Pak Pernas itu kan aku jadi sekjen Pak Pernas ya, ketuanya kan Dominus ya, KP Pak Pernas bukan partainya ya, Komite Persiapan Partai Persatuan Nasional. Jadi untuk ketuanya, gua sekjennya gitu kan, kita aksi di kongresnya di Yogyakarta kan orang itu di Wisma Sejahtera itu ya, kita kan dibubarkan sama Paki, dikepung sama Paki. Oh iya. Paki itu. Makanya aku sama Dita itu bolak-balik ke markas polisi di Yogyakarta gitu. Nah pada waktu itu polisi agak, ini pendapat gua ya, subjektif gua, polisi itu agak nggak terlalu kencang bahasa sama kita. Itu waktu itu HP gua nada dirinya tuh Indonesia Raya, Indonesia Raya, itu jadi di kantor polisi itu ada yang berkok Indonesia Raya gitu. Itu polisi itu yang aku perhatikan agak kaget dia. Jadi itu ada dia terus akhirnya dimediasi ke atas kali orang sama polisi itu dimediasi. Yang ada itu aku Dita sama lalu elemen itu lalu Ilma, ada Paki itu banyak yang sudah polisi. Sama Paki ini ditemuin kan? Hah? Ditemuin ya? Yang ditemuin sama Paki itu, sama polisi itu. Mereka ngapain? Tujuannya Jadi mereka makanya komunis gitu. iya, kamu di sini komunis harus bubarkan ini apa? Kalau nggak bisa dibina kan dia dulu ya suruh ngomong sama polisi kan. Wah, pokoknya emosi dia tuh. Ini kalau nggak bisa dibina, kita binasakan. Itu mau pakai sorban gitu. Itu dilihat kita sepakat nih jubelnya sih lalu gitu kan ngelotok ya, doa gitu kan. Jadi begitu dia ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngomong apa pembukaan bahasa Arab itu tuh panjang gitu kan.
Itu orang-orang kopi itu kaget sih. Nah dengan simbol-simbol kayak itu mereka dan gitu kan. Tapi kita nggak lanjut juga sih. Itu kita udah mau perang tuh. Oh kita begitu dikepung di jendela sudah kelihatan orang-orang itu, kita sudah mode bertahan dan nyerang tuh. Udah tutup semua gorden, kita udah siapin, oh ada golok, ada balok, ada batu, ada apa, udah kita siapin semua itu di balik jendela tuh. Mereka masuk, Ya, darah tumpah juga nggak apa-apa gitu kan. kelar lah ya. Iya, kita udah setting begitu. Mode cover jadi mode bertahan. Habis itu aku sama Dita turun ke Jogja ke situ, terus mediasi. Pagi Nanti nggak sempat diskusi ya? nggak sempat, terus akhirnya kita teruskan untuk ini nggak dilanjutkan di situ ke Bapenas. Nah di Tangerang rumah gua ditutup sama FPI. Oh gitu. Jadi hari Jumat itu gua Jumatan di situ, khotibnya itu bilang bahwa di daerah sini hati-hati, waspada para jamaah ini, bahwa di daerah sini ada sarang komunis. Itu jelas tuh di masjid itu. Masjidnya itu cuma ya 200 meter dari rumah gua. Habis itu minggunya aku bikin pertemuan training jurnalistik di rumah gua. Itu kan bu sama itu situ kan. Tiba-tiba datang, Intel. Siapa yang bertanggung jawab rumah ini? Oh, saya Pak. Siapa namanya? Dewa. Ini harus dibubarkan. FPI sudah sampai ujung gang. Loh, apa masalahnya Pak? Ini kita lagi latihan jurnalistik tuh aja. Baca tuh materi-materinya masih ada tuh. Saya kasih nih. Enggak, pokoknya dibubarkan ini bahaya nih. FPI udah kesini. Bapak dari mana? Saya bilang gitu. Saya dari Polres. Udah kita selesai di kantor. Aku kebetulan sama Jenderal Polres kenal kan sama itu. Udah sampai di Polres. Orang-orang itu malah melihatku, kalau ini mah gak apa-apa gitu. Makanya belajar dulu ini baru masuk sini aku bilang gitu kan. Nanti kalau lagi belajar jurnalistik mau dibubarin sekarang. Pokoknya aku nggak mau tahu itu FPI harus suruh balik. Iya lah. Aku balik itu ternyata tetangga-tetangga gua udah siap. Pokoknya kalau ada darah setetes pun di sini kalian bisa balik. Gimana enggak? Menegangkan tuh di komplek itu, dia datang pakai pick up langsung bawa celurit gitu, bawa karang gitu. Pokoknya teriak awokan gitu sampai kan. Jadi di situ yang ngadepin gua di kantor polisi, di pos polisi, bini gua yang ngadepin. Dia lagi gendong Gemma, lagi gendong Gemma. Kira Gemma atau anaknya? Ya atau adiknya? 97 2007 berarti adiknya. Jadi masih bayi kan, gendong-gendong itu orang DPI itu komandannya bingung dia. Komunis begini gitu, pokoknya bingung dia ngeliat si dulu kan. Ya tuan rumahnya sih dulu waktu itu kan, bawa gendong bayi gitu ngadepin dia kan. Akhirnya aku balik. Mungkin udah koordinasi sama polisi-polisi itu, mereka mereka muter balik. Kita sempat ikutin, ada kawan yang ikutin, dia langsung ke Tanjung Baik, minum tuh. Iya emang. Minum tuh, minum tuh di pantai tuh. Kita Mereka tahu kepala dari mana sih? Hah? Mereka tahu kepala dari mana? ya pasti ada lah, aku udah terbuka di situ. Masih udah ada yang ini, kalau nggak dari tentara ya dari polisi sendiri. Tapi kalau dari polisi sendiri nggak tahu dia pura-pura atau ini kan pura-pura bego kan. Pas aku ke pos polisi itu dia bilang, ini apa itu Pak Pernas itu juga kita ya tadinya bukan boro-boro menang juga, kita juga mau perluasan struktur juga, memanfaatkan panggung elektoral ini kan. Elektoral, kemudian kita mengucapkan Tripanjang Persatuan Nasional itu. Terus selanjutnya, kenapa kita milih PBR? Itu jadi pertanyaan kan. Kenapa nggak PKB? PKB itu dulu lagi konflik.
Iya, iya. Itu konflik. Sama Gus Dur Muhaimin. Iya, kita nggak mungkin juga itu apa kesana itu nanti dan Bang Pursa waktu itu yang dia paling terbuka menerima bulat-bulat program kita ya. Tapi ada yang komen loh di YouTube-nya di Wajah Jakpro itu ada pelopor. Ada pelopor. Partai pelopor. Iya, jadi selain PBM dan PKB itu ada selain pelopor. Oh, ada pelopor, ada PMBK segala macam. Iya, tapi itu kan jelasin tuh sama. Ya pelopor itu kan Rahmawati kan. Ah, Rahmawati kita dengan keluarganya Mega nggak terlalu dekat dan kalau aku pribadi menilai Rahmawati, aku nggak edukasi membangun front ke mereka juga ya. Tapi mereka elitis gitu. Mereka elitis dan selama sebelum itu kan juga keterlibatan dalam gerakan itu nggak minim sekali gitu. Kecuali Gus Dur. Sayangnya Gus Dur kalau waktu itu nggak konflik sama Muhaimin, mungkin kita milihnya ke Gus Dur, ke PKB. mungkin nggak pecah. Mungkin nggak pecah. Mungkin nggak pecah, nggak. Gue sih nggak menyesal di perpecah. Kristalisasi. Jadi ya aku berharap teman-teman yang memilih jalan lain itu dia bisa membuktikan dan lebih hebat dari kita kan. Tentu saja kalau mereka berhasil begitu, ya hati kita kemana lagi? DNA kita sama, ya kan? Nggak mungkin lah. Siapapun itu mau kelompok apapun kalau DNA sama terus kemudian dia berhasil membuktikan apa yang dijalankan dan secara kualitas dan kuantitas terbukti, Ya berarti nggak menutup kemungkinan ya. bukan kemungkinan itu namanya dialektika. Nggak menutup kemungkinan barat lagi gitu loh posisinya. Itu namanya dialektika gerakan. Jadi kita sejarahnya begini, memang dinamika gerakannya seperti itu ya di kami di PRD atau mungkin di kelompok lain di PRD segala macam. Begitu kemudian melakukan kasarannya uji coba ya membuktikan ini jalan ini kemudian hasilnya gini, indikatornya yang jelas dong. Sekarang indikatornya apa ya kita sepakati kalau misalnya oke lah kita bukan perpecahan tapi kristalisasi. Pernah nggak kita membicarakan soal indikator keberhasilan masing-masing dalam rangka kita menuju muara yang kita tuju bersama, entah berhasil yang ini kelompok ini atau berhasil yang memakai jalan ini. Kedepannya pasti harus ada dong. Kalau punya misalnya kami misalnya ini hanya ikut pemilu terus dapat jabatan atau dapat posisi anggota dewan segala macam, ya itu bukan indikator keberhasilan menurut gua. Karena masyarakat Indonesia dan Republik Indonesia itu dinamis dan jalan terus gitu, dan harusnya itu wataknya progresif gitu, dan itu harus diemban oleh gerakan. Tanpa itu ya, apa yang pertanyaan Bung baik tadi soal kebutuhan kaum partai ini sekarang seperti apa, kita sepakat dulu. Gua nggak bisa jawab harus begini, enggak. Kita harus sepakat dulu pertama problem pokok kita, terus melihat pemerintah sekarang seperti apa, ya baru kita bisa ngomong ya. Nah karena apa, ketika ya aku kan sekarang di luar sistem ya tugas gua bukan nyari kesamaan rejim ini, tapi menunjukkan bahwa ini ada problem. Seharusnya kalian yang nyari solusinya, bukan gua yang nyari solusinya. Gua bisa ngasih rekomendasi katakanlah, harusnya begini gitu. Misalnya soal pengelolaan tambang. Pengelolaan tambang, apa sudah benar sekarang? Dari Raja Ampat aja ternyata masih jalan. Terus sekarang Prabowo ngomong soal kebun sawit jutaan hektar di Papua, Tembu, segala macam. Apakah itu menunjukkan watak dia yang sosialis misalnya? Kan itu kesimpulan tentang karakter rejim ini dulu disimpulkan. Kalau enggak ya katanya kalau kesimpulan terhadap problem pokok rakyat Indonesia sekarang masih imperialisme, masih Indonesia, iya itu oke, itu canggung. Tapi sekarang itu ada operatornya yang berbentuk sistem negara ini.
sistem negara ini sekarang ini, pemerintahan sekarang ini, kalau kita ngomong soal historicalnya, dibentuk, dibangun atas dasar apa? Oligarki masih ada, men. Oligarki masih ada. Ada secara ekonomi. Secara ekonomi itu kan ditujukan pada oligarki yang serakah. Oligarki yang di barisannya, kita bertanya juga kan. Apakah oligarki itu ada yang baik, ada yang serakah? Oligarki itu pasti serakah. Dasarnya. Oh, dia itu yang mengatur percaturan politik, struktur politik Indonesia sampai sekarang ini. Bagaimana kita bisa mempercayakan program-program progresif itu ke mereka? Gak bisa. Apa tugas kaum gerakan sekarang ini, sama kaum ini? Ya kita. Gerji yang di banyak negara itu sekarang itu influen bisa menentukan kekuasaan di negara masing-masing, di Nepal, di Prancis, di mana yang sekarang terakhir Bulgaria, dan segala macamnya. Itu kalau nggak ada sentuhan ideologi yang progresif ya akan begitu lagi, mengulangi dan berulang kekuasaan yang sama. Ya beda-beda dikit nanti sama lagi, karena fundamentalnya nggak diubah. Indonesia berharap seperti China, ya kan, mengelola kapitalisme. Ya syarat-syaratnya ada di China gitu. Indonesia mah ada syarat-syaratnya kayak gitu, mengelola kapitalisme biar lebih adil. Sama, saya tanya syarat-syaratnya apa di Indonesia itu bisa menjamin bisa terjadi? Gak ada kalau muncul. Dan itu harapanmu itu generasi muda sekarang ini akan mengemban tugas sejarah ke depan. Ini sekarang kalau sekarang di Getsi 2045 itu mereka kan sudah dewasa semua. Harusnya dia yang sudah menduduki pimpinan dan politik kan. Dan itu harus dipasok dari sekarang gerakan progresif, gerakan progresif. Karena gurunya seperti apa. Yang tantangan yang paling berat itu kan di suasana liberal yang terbuka sekarang ini ya. Kalau dulu terbatas tapi malah gerget gitu. Wah cuma jatung gitu. Musuhnya istilahnya itu. Musuhnya jelas. Nah sekarang itu betul tuh. Sekarang musuhnya apa kita? Oke, kesimpulan kita masih imperialisme di Indonesia. Operatornya siapa di sini sekarang? Itu menjadi musuh kita. Kalau dulu Prima menyatakan musuh bersama adalah oligarki, membuat demarkasi antara kaum 1% dan kaum 92%. 1% oligarki, 92% rakyat biasa. Nah, kaum beragam sekarang melihat seperti apa? Prima melihat sekarang itu seperti apa? Bukan. Kalau kita ngomong soal keprimaan, soal nah bagiku, aku bukan menggugat mereka secara terlibat, itu hak mereka. Secara politik itu hak mereka, itu persetan aku. Tapi cara ideologis yang kita, apa yang aku pelajari dari Budiman, yang aku pelajari dari Agi Arif, pelajari dari Neza, dari Jago, kita belajar bahan dan yang lain segala macam itu. Ayo kita terapkan sekarang gitu. Sehingga apa yang ini oleh W.J. Tukul dalam syairnya Tikar Plastik Tikar Pandan, sekarang ini kita ada di mana? Di Tikar Plastik atau Tikar Pandan kan? Makanya dulu aku belajar di Tukul itu ya, kita praktek lagi. Tukul itu memberiku inspirasi selain Bowo yang ini mendarat tuh si Tukul. Aku waktu itu ke rumahnya Tukul, melihat Tukul yang dia gak sekolah, gak kuliah, tapi dia bisa beli majalah kerja, dia bikin sendiri dari komputer itu. Aku belajar juga. Kemudian dia bisa puisi, bikin patung, bikin apa itu seni pahat itu, cukil kayu, gimana? Aku belajar di rumahnya dia. Gila. Dan terkesan juga Tukul, aku datang di acaranya Tukul di Solo, jadi UNS misalnya itu jadi bicara. Sebelum bicara
Dia bilang ini yang pasti berpengaruh pada mahasiswa langsung nyanyi. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulutmu kau bungkam melulu? Di mana-mana rakyat tertindas, digusur paksa, tapi diganti murah di pabrik-pabrik, buruh ditindas, dipaksa kerja, tapi di upah murah. Wah, itu langsung diem semua. Mau dosen mau apa, diem baru itu baru ngomong. Wah, Masuk banget itu. Setiap itu ngomong di kampus dia pasti nyanyi. Jadi bagaimana waktu itu ini mungkin harus dilakukan oleh kaum gerakan sekarang yang GNC, terutama di sektor pemuda mahasiswa itu. Dulu PRD mempengaruhi kesadaran mahasiswa itu bukan lewat medsos, tapi dengan cara gitu menghadirkan kayak tukul di kampus. Di UI itu kita hadirkan Prasejanji Pancaputra. Prasejanji Pancaputra itu dia yang mogok makan. Kita waktu aku masih ingat karena aku yang dampingin dia ya, yang dampingin dia selama itu di tenda. Kita bikin tenda di pelataran halaman Fakultas Sastra UI. Waktu itu kita bikin tenda, disitulah kita nginep. Prasejanji Pancaputra itu dia mau makan di itu udah berhari-hari itu kita kasihan dan kita tetap kita kasih asupan makan sih. Waktu itu aku kasih kawan-kawan ngasih pakai sedotan bubur kacang hijau dan dia bertahan dulu. Itu saran dan dokter karena cara medis harus ada gitu kan. Tapi selama berhari-hari kan dia betul-betul mau makan. Itu tujuannya cuma satu, meradikalisasi mahasiswa UI. Dan paling tidak adalah ya, kalau nggak ada kegiatan itu, nggak ada KPUI, kan Sardo, kayak itu mungkin ya lebih sulit gitu kita ini mendapatkan mereka gitu kan. Karena ya itu pasti ada korelasinya kalau menurut gua sih, bagaimana kegiatan semit waktu itu dan aku terlibat di situ, kita bikin benda makan di situ, kita mahasiswa melihat dia ada yang cuma itu ya kita harus ada juga kalau dicuekin kan, tapi pasti ada dan ada pengaruhnya. Jadi di UI sebenarnya dinamis kan, di situ ada Roberto Robes, ada Husni Tamrin ya kan, itu aku sempat numpang di sana di Red House namanya, mereka punya Red House di Kepodang ya, jalan Kepodang Margono itu. Nah itu aku kesana juga karena PBB kan nggak punya kantor kan, jadi bisanya cuma numpang-numpang gitu sama si Wilson dan Wilson yang kenal mereka kan, ya aku ikut aja gitu, kita diskusi. Tapi justru disitulah kedua belah pihak mempunyai perspektif baru kan. Gua bisa perspektif yang lebih luas dari segi interface mereka yang jalan. Mereka juga ini dengan cerita gua di kisah-kisah gua atau pengalaman gua di sebagai guru sebenarnya mereka paham. Makanya begitu GRI itu kan mereka juga mendukung. ikut ini loh. Enggak sih kan, mereka kalau mau diskusikan Robert Sowes sama si Usni akhirnya jadi redaksinya apa mereka jurnalis forum keadilan. Oh, Usni, kalau si Robert kan sekarang udah jadi guru besar, tapi sama si Faye sama Terima Farid kan dia punya CKP kan. Di CKP itu aku dengar namanya Arif Irung itu masih ngajar, udah ngajar dia waktu tahun berapa sih dari so, bisa kan?
setelah Propernas ada diaspora. Yes. Diaspora dulu, kemajuan dulu. Diaspora dulu. Kemajuan dulu atau diaspora dulu? Diaspora dulu. Oh, diaspora dulu. Diaspora dulu 14. Baru kemajuan. Ya itu hampir berbarengan sih. Bersinggungan dari diaspora juga. Tapi sebagai taktik ya gimana lagi kita partai belum ini ya belum bisa bangun partai elektoralnya ya mau ke diaspora. Diaspora itu yang kondisi partai benar-benar drop ya. Bisa sampai diaspora gitu maksudnya. Enggak drop sih ya. Kita bangun partai itu kan nggak gampang. Kita pengalaman di Popor, Popor, pernah terus kita gabung di PPR itu kan sudah dua kali partai sendiri gagal, terus ikut partai lain gagal. Itu kalau menurut pandangan gua itu udah lengkap pengalaman tuh, ya kan? Terus waktu untuk konsolidasi bikin partai lagi secara moral nggak drop, tapi secara moral belum tumbuh lagi lah, belum tumbuh gitu karena kalau gua sendiri secara ini ya, secara moral belum kena gitu. Belum sempat memikirkan lah, belum bagaimana strateginya kan. Akhirnya kita diskusi ya soal diaspora itu. Soal diaspora itu juga tujuannya bukan semata-mata mendorong kawan-kawan terus jadi kan, tapi tetap aja tuh radikalisasi nama itu tetap menjadi target kan, perluasan tubuh segala itu tetap menjadi target walaupun secara kenyataannya itu tidak. Memang harus percaya pada struktur kita sendiri. tetap ya. Tetap. Dan itu pengalaman ya, bukan soal romantisme, tapi itu pengalaman yang baik buat semua pelaku atau buat generasi gerakan ke depan. Kalau mau belajar bukan mereka harus meniru cara kami, tapi ayo pelajari tentang gerakan kami, silakan yang baik dipakai, yang enggak silakan. Tapi kita harus terbuka sama sejarah kan, dan kemudian masuk yang penting. Kita di situasi sekarang ini, di situasi arus informasi yang ini, kalau menurut saya kaum gerakan sekarang di luar sistem, dia harus menciptakan demarkasi yang jelas pada pemerintah ini. Kalau sedikit saja, misalnya salah satu influencer, dia pada suatu saat dia getol mengkritik pemerintah, tapi dari suatu saat dia bergandengan tangan dengan kekuasaan, itu udah unggul dengan sendirinya. Kenapa? Sekarang ini nada yang sama dilontarkan oleh oposisi itu menjadi basis legitimasi politik untuk rejim, gitu. Jadi kaum oposisi yang di luar sistem itu mau nggak mau tugas dia memang harus kritis terus gitu. Kalaupun ada kegiatan program yang baik itu nggak perlu kita terang-terangan atau mengglorifikasi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu baik gitu. Itu sudah menjadi tugas pemerintah sekarang gitu. Ngapain kita glorifikasi gitu? Kalau kita di luar sistem gitu. Paham nggak? Karena itu kalau misalnya kesimpulan kita terhadap rezim ini betul bahwa rezim ini nggak bisa dipercaya, dengan kita tidak mengglorifikasi, dengan kita tidak satu nada dengan kekuasaan dalam tahap tertentu, itu kita akhirnya betul-betul bisa membuat demarkasi soal gerakan tadi, kita membangun radikalisasinya benar gitu. Tapi kalau sekarang ini kita masih berpikiran ya kan nggak semua jelek program pemerintah, yang baik itu udah kewajiban pemerintah, ngapain kita bilang gitu loh. Gua kalau memposisikan diri jadi rakyat yang lain gitu ya, nggak punya kanal nih. Oposisinya mana ya gitu. Jadi ya nggak ada pihak yang bisa gua percaya juga kalau gua jadi rakyat yang marah itu. Mau kemana? PDIP enggak.
Ya masih ada nanti. Iya, bahkan gerakan aja, bahkan atau influencer yang sekarang lagi tinggi aja, bapak nggak ada popularitas soalnya. Mereka tuh masih ini oke, ini enggak, gitu. Iya. Masih gitu. Nah, begitu ada oke-nya itu menjadi basis legitimasi politik bagi rejim. Nah, Gitu. Itu hati-hati gitu. Karena sama saja kita itu mau bertarung soal propaganda sekarang ini dengan rejim ini gitu. Sebelum kita betul-betul membuktikan bahwa rejim ini seperti ini. Kalau kawan-kawan elemen-elemen lain soal rejim ini begini, terus kemudian itu seperti yang aku bilang tadi, ya jangan sampai kalian mau jadi intelektual yang mau bela kekuasaan dengan bahasa revolusi. Sekarang pilihan kita di mana? Di tikar pandan atau tikar plastik? gua mau ngomong takut takut masalah. Ya bukan, ini kritik lah. Iya. Ini kita masukkan. Kalau pendapat gua ada yang salah, silakan dibantah gitu. Silakan dibantah, kita berdebat gitu. Karena aku berangkat dari pertanyaan dia. Gitu. Jalan partai kiri bagaimana kan? Ya kita harus cari landasannya dulu gitu. Tapi bukan seperti ya itu gitu. Gua kalau sebagai rakyat yang marah, itu nggak ada kanal besar yang mewadahi kemarahan ini. Itu aja yang nggak ada. Itu. Mau apa? Mau berharap sama siapa? Iya. Jadi kan gini, ini tadi saya bilang dialektika. Siapapun yang di dalam kekuasaan, dia berhasil membawa agenda-agenda revolusi demokratik, kemudian agenda kerakyatan yang benar gitu kan. Ya itu bisa menjadi alternatif. Tapi lagi-lagi kita cek dulu nih, secara historical prosesnya bagaimana, kemudian hari ini seperti apa, terus kemudian kedepannya seperti apa gitu. Terus kemudian ada sekarang ini ya banyak elemen kiri. Aku yakin di Indonesia ini banyak elemen kiri yang bekerja diam-diam juga banyak, ada lah itu. Nggak usah kita sebut ya. Tapi kalau pasti yakin ada. Tuh, kalau DNA-nya dari dulu begitu tuh pasti ada. Tapi kita ngomong kan soal momentum, kita ngomong soal indikator-indikator tadi, ya. Bagaimana? Terus kemudian kerelaan ya. Kerelaan kita menerima dan berkolaborasi dengan elemen kiri lain. Ya harus diakui sekarang ini masih ada ego-ego sektarian itu masih ada banyak gitu kan, kita nggak bisa sebutin gitu. Kadang-kadang gua juga merasa begitu gitu, gua akuin gitu. Tapi lagi-lagi gua memegang teguh apa yang diberikan ilmu pada saya di soal MDH ya, bagaimana cara berpikir gini selalu, walaupun kadang-kadang gua memang salah gitu, tapi kan aku ada proses dialektika dan di gua mau kondisi kan gini kan gitu. Bukan mencari kebenaran gitu. Gua nggak ada yang aku benci satupun dari semua kelompok ini ya, mau dari yang sempalan kita segala macam, walaupun memang aku nggak berinteraksi dengan mereka kan, karena gak ada momentum untuk membicarakan itu gitu, karena aku juga punya kesibukan lain gitu. Tapi begitu ayo kalau aku ngobrol secara serius bagaimana membangun gerakan gitu, ayo kita diskusi. Nggak harus gua ikut atau dia ikut gua atau gua ikut dia gitu. Kita diskusi aja dulu untuk menyamakan persepsi, menyimpulkan nih sekarang ini problem masyarakat kita apa, kemudian setelah kita ngomong soal problem masyarakat kita seperti apa, turunannya adalah di dalam negeri ini, negara ini akhirnya seperti apa, baru kita ngomong. Kalau mereka berhasil menjelaskan, memberi tentang karakter pemerintah sekarang itu betul-betul bisa mengemban tugas sejarah ini, ya kita oke. Tapi kan kita cek bareng-bareng gitu loh, karakter penyusulnya ya kan, elemen penyusulnya, proses pemilihannya segala macam. Ini kan bagaimana mungkin kita mempercayakan pada satu sistem yang dibangun di atas landasan atau proses yang coba merusak. Bisa. Kita bukan mesin daur ulang. Kita bukan mesin pemoles juga.
Gitu. Jangan, jangan. Aku sih nggak khawatir kalau ada teman-teman atau elemen atau siapapun yang bersinggungan. Ini aku terbuka banget untuk bertemu dan berdebat gitu. Karena kita membawa aku sendiri ini sampai sekarang bukan betul tuh ajaran-ajaran yang dulu aku 94 itu sial banget itu menemukan jawaban jawaban atas keresahan kehidupan gue sebenarnya. Sekarang ini motivasi gue lain-lain gitu, berharap ada wadah yang sesuai gitu, sesuai dengan bukan subjektif ya, bukan gua menang-menang kita mulai akrab kayak gini kita bikin kita bikin sendiri gitu, enggak gitu. Sekarang kan dimulai nih, nggak tahu sudah ada yang mulai belum. Elemen-elemen progresif di Indonesia harus bertemu merumuskan pertama problem masyarakat Indonesia, kemudian merumuskan secara bersama lagi lebih luas ya, bukan hanya satu kelompok saja. Aku kalau sudah ada kesimpulan di satu kelompok, tawarkanlah dengan lebih luas nih karakter dari pemerintahan sekarang ini seperti apa, kedepannya seperti apa yang harus dibangun oleh semua gerakan, mau BMC, mau mahasiswa, mau buruh, petani segala macam. Harus pesan. Kalau aku masih milih itu masih menjadi pedoman gua saya. Soal Pancasila itu dari dulu gua berpikir Pancasila itu kan cuma dibuat topeng oleh Orde Baru. Tapi gua bukan menyalahkan Pancasila. Pancasila itu gak bisa apalagi kawan tidak baca sejarah. Pancasila itu dari perasan ini seluruh gotong royong. Itu kan itu sesuai dengan komunal pribadi, kemudian ini gotong royong, kemudian apa yang salah dengan Pancasila soal keturunan yang dulu kan. Makanya begitu PRD itu tahun 2010 itu memusnahkan Pancasila itu, gua dengan lapang dada setuju waktu itu berdebat ya, nggak berdebat di internal yang kayak gitu. Aku lebih suka mengerti benar Pancasila. Sampai sekarang harusnya Pancasila itu bisa menjadi pedoman gerakan kiri di dunia menurut gua dalam konteks sekarang. Kenapa? Ya Pancasila harus menjadi ideologi global pergerakan rakyat tuh. Sekarang itu juga. Kenapa? Relevan sekali gitu. Pertama ya, penyusunan Pancasila itu dirumuskan dari para pendiri yang homogen ya, dari semua latar belakang spektrum politik waktu itu, kemudian bersepakat ada 5 poin. Sosialdemokrat itu kan juga dari, kalau kita mau jujur ya, kalau gua sosialdemokrat itu ya dari ada desa-desa dengan nilai-nilai Pancasila. Cuman waktu itu kan Pancasila memang betul-betul menjadi alat hegemoni Orde Baru, Orde Baru di zaman itu kan. Di sekarang ini masih banyak kok pernah nulis soal ilusi ekonomi Pancasila itu dipegang oleh pemerintah sekarang. Itu udah jadi ilusi doang. Kalau mau benar-benar Pancasila kayak banjir kayak gini, nggak begini penanganannya Bu. Langsung hentikan semua konsesi itu harusnya. Hentikan konsesi tanpa ampun, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang itu ngapain ngomong soal bantuan negeri, ngomong soal bantuan dari masyarakat, itu aja langsung dikutip habis gitu. Itu berapa? 6 triliun. Ya kan mereka suruh iuran aja. Bisa tegas begitu Pak Prabowo. Gitu kan. Semua konsesi yang mau dari Sabang sampai Merauke itu mereka harus dikutip bisa-bisa. Karena ini mereka sudah bertanggung jawab, mereka sudah puluhan tahun hidup dengan kecelakaan dan kekayaan yang luar biasa kan. Maksud cuma 1 triliun aja mereka nggak bisa kasih 5 triliun segala macam. Sekarang ada berapa oligarki konglomerat di Indonesia? Tidak ada apa-apanya 1 triliun. Tapi nggak ada political will dari pemerintahan sekarang. Itu kalau kita ngomong soal Pancasila, soal keadilan sosial dan sebagainya Indonesia,
ini adil buat oligarki. Masyarakat suruh nunggu ya kan. Udah itu pejabatnya gitu lah. Soal pejabat sikapnya aneh-aneh itu kan menurut gua itu apa ya, ria kebusukan lah itu. Tapi sebenarnya ada problem busuk yang lebih sejati dan itu yang harus kita temukan oleh kaum gerakan. Bahkan kalau misalnya itu kawan-kawan yang sudah di sini sekarang harus terbuka untuk duduk bareng ya dengan kawan-kawan profesional di luar. Kita ngobrol, nggak perlu dipublis. Kita diskusi aja untuk menyampaikan persepsi sebenarnya Indonesia ke depan itu mau seperti apa, gerakan mau dibawa kemana, sehingga dari situ akan tercipta tanda kutip pembagian peran yang proporsional yang disepakati bersama gitu loh men. Kan? Kalau sudah ketemu kayak gitu enak kita nggak saling curiga, kita nggak saling tuduh, ya kan? Nggak saling nyindir ya. Nyindir. Kalau dulu tuh 3B tambahin M, takut miskin. Dan takut diburu, takut miskin. Kan itu penting itu. Bukan hanya dari kawan-kawan kami semua yang sudah banyak melakukan banyak hal di luar dan itu. Tapi mau gengsi mau apa, ayo kita bisa bareng. Kita mendiskusikan problem pokok masyarakat kita apa, kemudian menyimpulkan sekali lagi karakter dari pemberdayaan kita, baru kita bisa ngomong soal strategi kita ke depan. Wah, gue yang menarik ngobrol sama Pak Harto ya. Satu soal tadi pembangunan gerakan dia itu karena tidak ada yang memulai. Kesimpulannya pernah dilakukan 8 tahun yang lalu dengan KPGL. Habis itu pertemuan 1 atau 2 kali stuck. Lain. Yang kedua, ini buatku agak menarik buat membangun radikalisasi yang tak teramat mungkin kayak sekarang. Orang-orang anak-anak muda Gen Z yang ada di dalam negara itu mendeklarasikan partai politik. Iya. Itu buat gua keren banget itu. Iya keren. Tapi, nah ini kan kita nggak punya pintu masuk ke mereka kan, karena game sudah jauh nih. Nah, kalau ada anak-anak Gen Z yang nonton, coba tonton video Parto. Kalau gue mau tanya anggapannya, seluruh ini yang udah jaringan Gen Z ini yang di dalam penjara, siapa tokohnya, deklarasi dia. Dibentuk partai politik dari dalam penjara, kalian yang di luar silahkan konsolidasi. Keren, itu buat keren. Itu idenya begitu. Ini idenya keren. Tapi nggak bisa selama itu. Iya, maksudnya ini buat mewadahinya aja dia. Jadi kalau menurutnya ada kerja untuk menuju ke situ. Jadi satu influencer dulu pernah bilang mengusulkan ada partai, harus ada partai. Itu problem lah. Tapi belakangan kan adanya berbeda lagi. Jadi elemen-elemen progresif ini kalau si Pak Tobi bilang belum ada yang mulai, sebenarnya ada banyak inisiatif. Tapi memang problemnya sekarang ini dari mengerjakan baru mulai dari mengerjakan. Kalau bukan tidak ada kurang. Ya, Kurang. Jadi ya di forum ini aku sebenarnya berharap ya ke semua kawan-kawan ya. Ayo kita mulai kerja bareng. Kita memulai lagi ya, kita lepas baju kita masing-masing ya, kita lepas baju masing-masing, kita duduk bareng, kita berdiskusi tentang masa depan Indonesia ini. Kita tidak usah batasi kita dengan baju organisasi kita sekarang apa, sekarang tidak di sini, tidak di situ, atau sekarang di sini, sekarang di situ. Ayo kita duduk bareng sebagai aktivis progresif yang kita ngomong soal masa depan. Kita abaikan posisi kita masing-masing dimanapun, kita ngobrol. Dari situlah kesimpulan itu kita dengan saling terbuka ya, baru kita bisa ngomong kedepannya seperti apa. Nggak bisa misalnya gua ngajak mereka terus gua menangkan ide gua, nggak bisa begitu. Kita kembali lagi nih, sekarang situasinya beda dengan zaman Lenin, situasinya beda dengan zaman yang Karl Marx ya kan. Sekarang situasinya Indonesia saat ini yang punya karakter sangat dinamis. Ini menurut kita bedah apakah
MIRI yang dibikin oleh PRD dulu masih relevan. Kalau enggak, ya apa? Kita terbuka aja gitu. Namanya dialektika kan. Kita harus terbuka. Kalau nggak terbuka, namanya dia mengkhianati dialektika sendiri kalau menolak itu. Gitu. Itu berarti masih ada rasa sektarianisme, ya, ego. Ya, kalau gerakan kiri itu ya di dunia ini kan masih sekarang ini masih tantangannya masih global sama ya. Dan di Indonesia ini makanya jangan kalau nggak terlalu berpikir referensi untuk kekinian ya, referensi negara lain, kita cari akar masalah di negara kita ini sekarang apa gitu kan. Negara kita baru, kalau kita bisa menciptakan atau membangun solusi bareng bersama ya secara progresif ke depan, ya Indonesia menjadi barometer pergerakan di dunia. Kenapa tidak? Mau kita terus apa barometernya Amerika Latin yang beda konteks sejarahnya dengan Rusia, apalagi dengan Eropa, dengan Australia yang dekat. Beda. Indonesia ini tantangan gerakan diri di Indonesia itu sosialisme Indonesia yang seperti apa? Ya kita bisa menjelaskan gua bisa menjelaskan dari perspektif gua, ada yang lain begini, tapi ya buat apa kalau berhenti di kelompok gua doang gitu, atau di diri gua gitu. Ini harus menjadi kesadaran umum. Bahkan setelah berdiskusi yang dengan kelompok lain segala macam, ternyata bukan gitu. Ya kita harus terbuka. Bagaimana kita Terbuka dan legowo. terbuka, legowo. Kita memulai dari bukan dari kau lagi, tapi kita mulai dari apa? Keterbukaan tadi, terus kemudian mengerjakan ya, mengerjakan kerja bareng, kolaborasi tuh. Jangan saingan ngocok gerakan kiri saingan ini. Apalagi ini mohon maaf nih, ngambil basis kelompok kiri yang lain ya. Itu aneh, itu sudah nggak dalam konteks dialektika gitu. Itu saling menegasikan kalau gitu. Itu problem juga di gerakan kalau terjadi semacam itu. Di gerakan buruh itu makin banyak organisasi tapi cakupan keanggotaannya sama aja. Belum nyampe 10 juta gitu. Dia klaim aja kalau nyampe 10 juta kan. Sekarang dari katakanlah 10 juta, dan 10 juta itu yang aktif, yang sadar beneran berapa? Sangat kecil. Masih ada 90% pekerja buruh yang belum terorganisir ini. Nah, sama di gerakan lain juga. Nah, di kita juga di gerakan progresif yang apa? Yang dia punya hajat dari Tan Malaka, yang dia dari apa? Teori klasik segala macam. Dalam Indonesia ini mestinya bisa nyambung. Membedak misalnya dia pakai cara pandang teori klasik, yang satunya teorinya Soekarno, yang satunya teorinya Tan Malaka, ya udah bareng-bareng. Masa nggak ada? Titik temunya pasti ada. Kalau itu diniatkan untuk membangun satu sistem gerakan yang lebih progresif ke depan. Kalau sendiri-sendiri soal militansi mah kawan-kawan nggak bisa dilakukan lagi gitu. Militansi kan harusnya melahirkan radikalisasi, melahirkan struktur politik yang bagus, harusnya kan begitu kan. Masif, luas, berkuasa. Nah, itu. Makanya kita punya masing-masing impiannya kita bisa menguasai struktur kekuasaan itu agar sistem kekuasaan itu bisa mensejahterakan rakyat. Entah itu namanya sosialisme atau apa semua. Tapi jalan ke sana itu puncaknya sini begitu mau di situ ada jalur orang naik begini lagi, ini gimana gitu loh. Kita tahu puncaknya di situ gitu. Kenapa gitu? Kenapa kita nggak legowo untuk apa menapaki jalur kawan lain yang ini, tapi diawali dengan proses kayak tadi gitu. Bahasanya kalau misalnya benar-benar ngerjakan ya ayo kita kerjakan dulu. Gua masih punya cukup waktu lah, walaupun nggak panjang kan, sekarang udah kepala 5 ya. Ya gua harapkan yang mudah-mudah ini ya hafal. Kalau kata yang lain-lainnya
Ya yang tua kan kita mau nemenin gitu. Dipimpin sama anak-anak muda. Kita kan terbatas ya. Udah masa tulang, masa buta, Udah bertensi, gua kan. Bukan cuma soal problem rumah tangga ada duit ya, tapi soal misi. Kan nggak mungkin gua kayak dulu keliling tidur di mana kan itu yang kita nggak mungkin lagi itu. Iya. Kondisi badannya bukan keinginannya, kondisi badan. Gue nih kalau tengah malam terlalu dingin, alergi gue betok Ya kemarin gua mimisan karena hipertensi, gara-gara habis pertemuan dari Subang tuh. Di Subang udah dari pagi sampai sore. Udah gak kuat fisiknya, men. Langsung mimisan. Tapi itu nggak masalah, itu namanya resiko. Jadi sekarang ini generasi tua ini kalau menurut gue ya jangan diem aja. Bukan hanya ngomong, tapi kita dampingin. Iya. Dampingin nama-nama ini beda, nama itu pas sih. Kalau dampingin itu aktif. Iya, itulah. Jadi kita dampingin, bukan kita sok senior, bukan sok kita pintar gitu kan. Mereka pasti lebih pintar kan, sekarang bacaan tuh luas, bisa bisa diakses di mana-mana. Kita diskusikan dalam konteks Indonesia ini, baru kita ngomong. Kalau kesimpulannya kita harus merapat ke kekuasaan, asalkan itu secara objektif dan diterima oleh semuanya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ya harus diterima oleh rakyat mendadak. Tapi pekerjaan bareng-bareng kan sudah lakukan terus gitu. Jangan sendiri-sendiri. Jangan sampai kita semuanya persatuan nasional, tapi nggak mau bersatu dengan elemen gerakan, tapi bersatunya sama yang lain. Nah, kan itu ya susah. Persatuan nasional kalau menurut gue itu harus dibarengi dengan di gerakan ini kesimpulannya bersama, kita samakan persepsi. Soal alatnya itu terserah, karena kita menuju puncak kebahagiaan rakyat Indonesia itu, cita-cita proklamasi 45 itu bisa diraih dengan cara ini, asal kesimpulannya sama. Sekarang belum ya, masih kalau nggak mulai nggak diinisiasi, kemudian nggak dikerjakan, ya kita akan terjebak pada argumentasi sempit, perspektif sektarian ini. Ini yang paling penting ya, buat gua yang lihat anak-anak muda sekarang kasus Pati, kasus Agustus. Ya. Setelah kalah, habis kan semua, Habis. di penjara ini kan apa? Yang lain cuma bisa ngadvokasi. Tapi kalau ada persatuan, entah dalam bentuk partai politik atau gerakan apapun, ini kan bisa bukan mengadvokasi ya, tapi memaksa negara untuk membebaskan mereka. Cuma itu syaratnya. Dan memang harus dibangun akses hubungan dengan mereka. Ini sekali lagi pasti jangan sampai kekhawatiran gue ya secara subjektif. Mereka mungkin kalau kita serta-merta datang ke sana terus kita mengajarin itu ada jumlah. Oh iya. Pasti. Tapi dalam kesempatan ini gue mau sampaikan ke kawan-kawan semua ya, yang muda, yang tua, ya kita harus membangun komunikasi itu dengan hati yang tanpa motivasi tendensi lain-lain gitu. Jangan sampai memanfaatkan mereka juga untuk legitimasi politik ke depan gitu kan. Untuk 2009 dalam hal itu yang marah gitu. Itu tantangan gerakan juga itu. Bagaimana misalnya gua datang nih ke teman-teman yang di penjara, anak-anak muda itu bisa ketemu, apa misi yang gua bawa? Ya kan? Tapi mereka punya jaringan di luar kan, punya kawan-kawan, artinya itu bisa diakses oleh teman-teman gerakan mahasiswa yang progresif, PLMND misalnya, ada FMN, ada yang mana nih? Nah, gue juga mau tanya, LMND ada berapa ya? Gue tanya sama Binti kemarin, gue tanya balik, lo yang mana yang mulia? Wah, gue bingung juga yang mana kita tentu. Itu problem gerakan juga, gitu loh. Semuanya menyerukan persatuan nasional gitu kan.
sama gitu. Jadi kita harus berbohong lah. Kita ini jangan ngaku iri kalau masih belum terbuka sama yang lain gitu. Itu namanya kiri-kirian kalau begitu. Jangan mengaku kiri kalau anti kritik. Gitu. Jangan ngaku kiri kalau oke, udah sampai situ. Oke ya. Ini dua episode. Ah, Dua kayak going mah going bungkas itu kan 2 episode tuh. oh gini. Oke, makasih ya. Nanti kita sambung lagi sama yang lain.